Buat teman-teman yang tidak ingin gagal dalam membuka usaha Serba 35, tonton video ini hingga selesai. Teman-teman yang sudah lama mengikuti channel ini tentu tahu apa pekerjaan dan aktivitas saya. Buat teman-teman yang masih baru berkunjung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Teman-teman yang baru bergabung bisa nonton di channel ini. Ada banyak video-video yang menayangkan aktivitas saya sebagai pekerja jasa belanja. Teman-teman bisa nonton di situ kegiatan-kegiatan apa saja yang saya lakukan. Oke guys, sekarang kita back to the topic ya. Sebagai pekerja jasa belanja, tentu saya bukan hanya ingin menunjukkan kepada teman-teman info pasar dan barang murah semata, tetapi juga saya ingin berbagi info dan tips pada teman-teman semua yang ingin jadi reseller. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tips bagaimana cara membuka usaha Serba 35. Semua info dan tips ini saya rangkum dari pengalaman pelanggan saya yang sudah lama berkecimpung di usaha jenis ini. 1. Apa itu usaha Serba 35? Definisi gampangnya adalah semua jenis barang dan model yang dijual Serba 35. Tidak peduli jenis ukuran, jenis bahan, jenis pola, selama itu menguntungkan dan layak dijual Serba 35, maka itulah disebut jualan Serba 35. 2. Jenis barang apa yang cocok dijual Serba 35? Semua jenis barang bisa dijual Serba 35, asalkan menguntungkan dan layak dijual Serba 35. Tetapi saran saya, lebih baik teman-teman menjual pakaian, sendal, aksesoris, kosmetik, dan perabotan stainless. Alasannya, barang-barang yang saya sebutkan tadi lebih hemat dari segi ongkos ekspedisi. Untuk perabotan plastik, botol minum, dan mainan mobil-mobilan, tidak saya sarankan untuk dijadikan barang yang dijual Serba 35. Karena barang yang saya sebutkan barusan itu mahal dari segi ongkos ekspedisi. 3. Berapa modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha Serba 35? Sebenarnya tidak ada batas minimal atau maksimal, tetapi idealnya semakin banyak modal Anda, maka semakin bagus, sebab semakin banyak pilihan yang bisa Anda lakukan. Lalu bagaimana dengan modal sedikit atau pas-pasan? Untuk yang modalnya sedikit, karena tidak terlalu banyak pilihan, teman-teman harus pandai melihat kebutuhan konsumen yang ada saat itu. Misalnya, saat itu kebutuhan pakaian olahraga dan pakaian dalam lagi tinggi-tingginya, teman-teman bisa prioritaskan itu terlebih dahulu. Sambil mengumpulkan modal, pada fase ini jangan dulu tergiur untuk menjual barang musiman atau barang-barang FOMO. Kalaupun ingin jual barang musiman, pastikan teman-teman sudah memperhitungkan dengan matang. Sebab barang musiman akan ketinggalan ketika musimnya selesai, dan itu akan sangat merugikan bagi teman-teman yang modalnya terbatas. 4. Bagaimana cara memilih barang yang bisa dijual Serba 35? Sesuai dengan poin 2 yang telah saya bahas barusan tadi, idealnya cari barang yang hemat ongkos. Misalnya pakaian. Nah, baru pakaian saja itu jenisnya banyak sekali. Untuk mengerucutkan pilihan, kita bisa mulai dari pakaian harian dengan rate modal barang antara 15.000 sampai 25.000. Bagi yang modalnya kecil, bisa fokus dengan itu terlebih dahulu. Jika sudah berkembang, teman-teman bisa mencoba barang yang modalnya di atas 25 sampai 30.000. Dengan catatan, untuk pedagang di luar Pulau Jawa dan Sumatera, harga di atas modal 35.000 tidak cocok untuk Anda, sebab ongkosnya pasti mahal. Buat teman-teman yang bermodal besar dan ingin mencoba barang besar makan tempat seperti perabotan plastik, botol minum, dan mainan anak-anak tipe mobil-mobilan besar, boleh-boleh saja, sah-sah saja, tapi jangan jadi yang utama. Jadi sekedar pelengkap saja, dan carilah rate harga modalnya di bawah 25.000 per piece untuk bisa dijual Serba 35. Teman-teman harus perbanyak kombinasi harga modal, jangan terlalu banyak barang murah sebab nanti akan membosankan dan toko Anda tidak menarik, dan jangan terlalu mahal
Meskipun itu bisa membuat toko Anda terlihat menarik, tapi keuntungan yang Anda hasilkan akan menipis dan berisiko tidak bisa menutup biaya hidup dan operasional toko. Untuk skema dan simulasi idealnya akan saya terangkan di video selanjutnya, insya Allah. Kelima, hal yang tidak boleh Anda lakukan ketika membuka usaha serba 35. Ini mungkin bisa diperdebatkan, tetapi jika Anda mau buka usaha serba 35, jangan pernah menggunakan uang pinjaman atau hutang. Usaha serba 35 ini margin keuntungannya rata-rata 50-75%, belum dikurangi biaya hidup dan operasional toko. Belum lagi dengan modal yang harus Anda putar secara terus-menerus. Jika Anda menggunakan uang pinjaman atau hutang untuk membuka jenis usaha ini, resikonya modal Anda akan tergerus habis, sebab tidak ada yang bisa memastikan penghasilan Anda akan bagus setiap bulannya. Sedangkan cicilan Anda setiap bulannya itu pasti, ya. Jadi tidak ada jaminan buat teman-teman penghasilannya itu bisa menguntungkan tiap bulannya. Ada bulan-bulan sepi, ya. Jadi seperti itu. Ini juga berlaku buat teman-teman yang hobi kredit, ya. Selama menjalankan usaha ini, alangkah baiknya teman-teman tidak memiliki cicilan sama sekali. Pelanggan saya ada yang membuka usaha serba 35, modalnya sih lumayan besar, sekitar 200 jutaan. Tiap bulan rutin belanja puluhan juta, namun hanya 1 tahun berselang, usahanya tidak bisa diselamatkan karena setiap bulannya dia harus menanggung cicilan. Persisnya saya kurang tahu, yang jelas di atas 5 jutaan. Sebab 5 jutaan itu baru cicilan mobilnya saja. Ya kan, setahu saya dia memiliki beberapa cicilan lainnya. Pelanggan saya ada yang masih bertahan sejauh ini sebab beliau tidak ada cicilan sama sekali. Oke, saya belum bicara perspektif Islam, ya. Jika mengacu pada perspektif Islam, semua jenis cicilan riba harus ditinggalkan secara total tanpa pengecualian. Nanti akan ada pembahasannya tersendiri, ya, insya Allah. Keenam, gunakanlah jasa belanja. Jangan salah paham, ya, saya tidak bermaksud promosi, ya, hehehe. Keunggulan menggunakan jasa belanja itu, teman-teman, bisa menghemat ongkos, terutama buat teman-teman yang menempuh jarak di atas 200 km. Selain itu bisa menghemat waktu dan tenaga juga. Menggunakan jasa belanja bisa membantu teman-teman memperoleh banyak jenis barang, sebab proses belanjanya sudah pasti terorganisir dan rapi. Tanpa jasa belanja, mungkin teman-teman bisa menghubungi toko langsung, tetapi teman-teman tidak akan mendapatkan banyak pilihan barang seperti ketika teman-teman menggunakan jasa belanja. Satu toko grosir di sini, sekedar info saja teman-teman, biasanya hanya menjual satu tipe barang saja. Misalnya toko A menjual celana. Isi dari toko A itu ya celana saja. Misalkan toko B jual kaos, maka isinya juga baju kaos aja. Oke teman-teman, demikian tadi informasi dan tips yang saya bisa bagikan kepada teman-teman. Semua itu saya rangkum dari pengalaman pelanggan-pelanggan saya. Ada yang usahanya berhenti karena memang dia banyak cicilan. Ada juga yang bertahan sampai saat ini sebab beliau tidak memiliki cicilan. Bahkan ada yang alhamdulillah maju ya usahanya, sampai sekarang bertahan dan belanjanya itu lumayan setiap bulannya. Oke, demikian teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.